Ayat ke-36, lalu Allah menyebutkan pada ayat berikutnya, sesungguhnya inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya pada demikian terdapat peringatan, pada demikian pada kisah yang sudah disebutkan azab yang menimpa umat-umat terdahulu. Dalam kejadian demikian terdapat peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalb, peringatan bagi orang yang punya hati, yang mau berpikir, au al-qasam'a, atau yang mau menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid, dalam keadaan hadir hatinya. Nah, ini ayat ke-37. Lalu Allah sebutkan pada ayat berikutnya 38, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, sungguh telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari, wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasakan sedikit pun keletihan, tidak ada keletihan yang menimpa kami. Nah, ini sudah kita bahas. Ayat ini turun sebagai bantahan terhadap kaum Yahudi yang menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dimulai hari Ahad, berakhir hari Jumat, lalu hari Sabtunya istirahat. Nah, ini maka ayat ini membantah mereka. Ya, mereka sudah menyandarkan sifat makhluk kepada Allah. Mereka sudah melecehkan Allah dengan menyatakan Allah merasa letih, Allah merasa capek. Nah, ini tentu saja pelecehan terhadap Allah. Dan alangkah banyaknya orang-orang Yahudi melecehkan Allah dan juga para rasulnya. Ya, kita lanjut lagi. Lalu Allah sebutkan setelahnya pada ayat selanjutnya, fasbir ala ma yaqulun. Sampai sini ya. Nah, setelah Allah menyebutkan tentang bahwa dia sudah membinasakan umat-umat sebelum Quraisy, padahal mereka lebih kuat. Lalu Allah juga menyebutkan bahwa dia sudah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari, dan dia tidak sedikit pun merasa letih. Lalu Allah pun berfirman, berkata kepada nabinya, fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, yakni sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Nah, di sini Allah menyuruh nabinya untuk bersabar terhadap ucapan mereka. Ucapan siapa? Nah, di sini al-yahud wa ghairuhum, yaitu orang-orang Yahudi dan selain Yahudi, berupa minat tashbih wa takdzib, berupa menyerupakan Allah dengan makhluk, atau juga berupa mendustakan kebenaran. Artinya di sini umum, bukan kepada orang Yahudi saja. Nabi disuruh bersabar menghadapi semua orang kafir, karena semua orang kafir akan mengucapkan perkataan yang menyakitkan, akan mengucapkan perkataan yang membuat kita marah gitu. Nah, di sini Nabi disuruh bersabar. Nah, kalau Nabi saja disuruh bersabar, apalagi kita ya. Nabi kan sosok yang memang sudah memiliki keistimewaan, sosok yang lembut, penyabar, terus santun. Tapi walaupun begitu Allah katakan sabar. Nah, kalau kita tipenya mudah marah, mudah tergesa-gesa, mudah tersulut emosi, berarti kita harus lebih sabar ya. Di sini Allah katakan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Nah, bertasbih di sini Imam Al-Mahali menafsirkan sholli hamidan, yaitu sholatlah dengan memuji Tuhanmu. Artinya disuruh sholat ya, walaupun ulama lain menyatakan tasbih. Mengucapkan apa tasbih? Subhanallah, maha suci Allah itu. Kalau memuji, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Tapi penafsiran ulama ada yang menyatakan maksud tasbih di sini yakni sholat. Kenapa sholat dikatakan tasbih? Karena isi sholat tasbih, ya kan? Nah, iya. Contohnya apa? Ketika ruku, bacanya apa?
Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, kan? Nah ini ya, jadi Imam Al-Mahalli menafsirkan bertasbih sini artinya sholat. Sholatlah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Apa sholat sebelum terbitnya matahari? Sholat subuh, ay sholat subuh. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari. Sholat apa? Sholat al-zuhri wal asr, sholat zuhur dan asar. Jadi sudah disebutkan berapa sholat? Sholatlah sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholatlah sebelum tenggelamnya matahari, zuhur dan asar, ya. Wa minal laili fasabbihu, dan di antara bagian malam, di antara waktu malam, bertasbihlah kepadanya. Tasbih di sini sekali lagi Imam Al-Mahalli nafsirkan apa? Sholat. Di antara bagian malam sholatlah. Sholat apa? Maghrib dan Isya, ya. Makanya di sini Imam Al-Mahalli sholil isya'ain, sholatlah 2 isya. Sholat 2 isya maksudnya bukan isyanya 2 kali Bapak ya. Ini artinya isya dan maghrib. Jadi dalam ungkapan orang Arab, kalau ada 2 kata disatukan, biasanya digunakan salah satunya. Misalkan 2 sholat maghrib dan isya, sebenarnya isya'ain. Terus misalkan langit dan matahari dan bulan, disebutnya qamarain, 2 bulan, maksudnya matahari dan bulan, ya. Entah apa pertimbangannya, kenapa yang didahulukan bulan dan kenapa yang disebutkan isya, wallahu a'lam. Apa mungkin maghrib waktunya sempit, isya lebih panjang, apa ya, wallahu a'lam. Memang begitu kebiasaan orang Arab kayak gitu ya. Nah, jadi di sini Nabi disuruh sholat menurut penafsiran Imam Al-Mahalli sebelum terbitnya matahari, sholat subuh, dan sebelum tenggelamnya matahari, sholat zuhur dan asar, dan di bagian malam, maghrib dan isya. Berarti sholat apa namanya? 5 waktu, ya. Lalu berikutnya wa adbaros sujud, dan juga di dubur-dubur sujud. Dubur itu penghujung, akhir, atau bisa diartikan setelah sujud-sujud. Nah, sujud di sini juga maksudnya yaitu sholat apa? Sholat. Jadi sujud di sini bisa diartikan, ditafsirkan sholat. Artinya di sini Nabi disuruh sholat setelah sholat apa? 5 waktu. Artinya di sini shallin nawafilal masnuna aqibal faraid. Artinya Nabi disuruh melaksanakan sholat nafilah, sholat sunnah setelah sholat wajib. Nah, ini diantaranya Bapak ya. Dalil tentang disyariatkannya sholat sunnah yang setelah sholat itu diantaranya ini dalilnya. Ya, ini penafsiran pertama. Wakil dan dikatakan, berarti di sini ada isyarat Imam Al-Mahalli berpendapat yang berikutnya, ini pendapat yang lemah, ya. Wakil dan dikatakan al-murad, maksud tadi bertasbih dalam 2 ayat tadi, hakikatut tasbih fi hadhil awqat, yaitu pada hakikatnya tasbih di waktu-waktu ini mula bisanil hamd, sambil memuji Allah. Artinya tasbih sambil mengucapkan apa? Tahmid, alhamdulillah. Jadi sekali lagi ada 2 penafsiran ya. Kalau Imam Al-Mahalli menafsirkan dari ayat yang keberapa tadi? Ayat ke-39 ya. Itu sampai ayat 40, ini semua berbicara tentang sholat. Nabi disuruh sholat sebelum terbitnya matahari, subuh, sebelum tenggelamnya matahari, zuhur dan asar, dan di waktu malam, maghrib dan isya. Nah, setelah itu disuruh sholat sunnah setelah sholat itu. Nah, ini penafsiran Imam Al-Mahalli. Tapi ulama lain menyatakan maksudnya tasbih. Tasbih apa? Zikir maksudnya. Kita diperintahkan zikir sebelum terbitnya matahari, sama sebelum tenggelamnya matahari, sama zikir di malam hari. Jelas ya? Dan juga zikir setelah sholat. Karena Allah katakan tadi
wa adbaros sujud, dan juga bertasbih setelah sujud. Sujud ini maksudnya apa? Sholat, ya. Jadi kita disyariatkan zikir setelah sholat, sama zikir tadi sebelum terbitnya matahari. Zikir apa namanya? Pagi kan? Ya ini Bapak, ini dia syariatkan zikir pagi lewat ayat ini. Begitu juga sebelum tenggelamnya matahari. Zikir apa? Sore hari. Nah ini juga termasuk penekanan ya bagi kita, anjuran yang kuat bagi kita untuk menjaga zikir pagi dan petang. Begitu juga malam hari. Begitu juga selesai sholat. Jadi selesai sholat Bapak, zikir ya. Kita hendaknya mengucapkan zikir. Jangan jadi kebiasaan selesai sholat langsung pergi, tidak zikir. Jadi jangan sampai ada sebagian orang, katanya ini lucu juga ungkapan sebagian orang nyindir ikhwah kita, ini harusnya Allahumma lantas salam, ini malah Allahumma lantas jalan katanya. Artinya kan Allahumma antas salam wa minkas salam kan, artinya zikir. Ini malah Allahumma lantas jalan katanya. Artinya saya salat langsung pergi loh. Nah ini nggak pantas ya Bapak ya. Ahlus sunnah harus lebih semangat mempraktikkan sunnah dibandingkan orang yang tidak belajar. Ya maka zikir nih, terutama zikir pagi petang ini kita harus praktekkan Bapak. Kalau saya nggak hafal, baca. Kenapa susah baca? Insya Allah kalau kita sering baca nih doa zikir, lama-lama hafal juga. Pak, itu sore pagi sore ini apa boleh? Di rumah, boleh. Justru, ya nggak masalah. Bebas mau di masjid di mana. Walaupun kalau di masjid mungkin ya lebih baik ya, makin baik suatu tempat makin afdol Bapak ya, nggak masalah. Tapi kalau di rumah pun nggak masalah, terutama kalau kita punya kesibukan mungkin kan, kita kan mungkin selesai subuh mungkin ada yang punya kegiatan apa, buka toko sambil zikir, bisa tidak? Bisa. Jadi jangan juga ada anggapan buka toko itu jangan terlalu pagi, nanti aja jam 9, jam 10, enggak juga. Justru pintu rezeki itu dibuka di pagi hari. Terus gimana zikirnya? Ya sudah, buka toko sambil zikir kan bisa. Nggak masalah kan? Apa terlarang? Nggak terlarang kan? Sambil zikir, nanti kalau ada pembeli tinggal layani, pembelinya pergi, zikir lagi lanjut. Ya kan? Nah ini Bapak ya. Jadi waktu pagi selesai subuh itu gunakan untuk zikir, untuk ngaji, untuk kegiatan apapun yang bermanfaat. Jangan tidur. Umar bin Khattab pernah menyaksikan orang tidur selesai subuh ditendang. Atau Umar, sekarang waktu dibukakannya rezeki, pintu rezeki sudah dibuka, kamu malah tidur. Nah, jadi jangan sampai lagi waktu dibukakannya pintu rezeki kita malah tidur. Ya, kecuali kalau ada hajat, kebutuhan, misalkan kita baru jaga malam nih, pagi hari ngantuk ya, nggak masalah tidur. Tapi kalau kita nggak ada kebutuhan, jangan biasakan tidur selesai subuh ya. Itu Bapak ya. Nah jadi zikir pagi petang ya kita praktekkan ya. Ahlus sunnah adalah orang yang paling semangat dalam mempraktekkan sunnah, termasuk zikir-zikir. Zikir pagi petang, zikir selesai sholat, dan kalau bisa, harusnya bisa ya, zikir selesai sholat tuh bervariasi, jangan yang itu-itu saja. Zikir yang diajarkan Nabi ada berbagai macam. Ya, diantaranya yang mungkin sering kita praktekkan, Subhanallah 33 kali. Setelah itu, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, lalu tutup La ilaha illallah gitu kan, wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ini sunnah juga. Ada cara kedua, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, lalu Allahu Akbar 34 kali. Allah Akbar 34 kali. Ya. Cara kedua. Cara ketiga, Subhanallah 25 kali, Alhamdulillah 25 kali, Allah Akbar 25 kali, La ilaha illallah 25 kali. Cara bacanya gimana? Bisa dipisah-pisah atau disambung? Bisa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus satu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus sampai 25. Ini cara ketiga. Cara keempat, bisa baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah akbar 10 kali. Ini yang paling ringan. Kalau kita punya kesibukan nih,
saya ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Selesai sholat, baca saja yang pendek tadi. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali. Tapi, apa kalau benar-benar sibuk lagi sambil jalan? Misalkan, karena buru-buru selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah imam berbalik, langsung berdiri, lalu jalan keluar sambil baca Subhanallah. Nggak masalah juga. Jadi nggak mesti harus sambil duduk ya. Intinya jangan tinggalkan zikir. Mau sambil duduk, sambil jalan, sambil berdiri, nggak masalah. Nah itu apa ya? Intinya ayat-ayat tadi anjuran bagi kita untuk menjaga zikir ya. Ini menurut penafsiran kedua. Kalau menurut penafsiran Imam Al-Mahalli, maksud dua ayat tadi artinya perintah untuk menjaga sholat 5 waktu dan perintah untuk sholat sunnah selesai 5 waktu ini. Nah itu. Lalu kita lanjut lagi. Nah ini berarti dari ayat berapa tadi? Ayat ke 36 sampai 40 ya. Kita sebutkan dulu faedah dari ayat ini. Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran. Di antaranya disyariatkan menakut-nakuti pelaku maksiat dengan siksa Allah. Disyariatkan menakut-nakuti pelaku maksiat dengan siksa Allah. Contohnya dalam ayat ini Allah menyatakan wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal mim mahis. Berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Mereka lebih kuat. Mereka sudah menjelajahi berbagai negeri. Apakah mereka bisa lari dari siksa Allah? Nah, di sini Allah menyebutkan apa? Siksa. Untuk siapa? Musyrikin Quraisy, supaya mereka apa? Sadar, tidak meneruskan kekafiran mereka. Maka Bapak disyariatkan bagi kita untuk menakut-nakuti pelaku maksiat dengan siksa Allah. Kamu kalau nggak bertobat, kamu akan kena siksa Allah. Siksa Allah itu sangat berat. Azab kubur itu berat. Nanti azab neraka lebih berat lagi. Sebutkan, ya. Ya kita berusaha, sekedar nyampaikan aja. Kita nggak tahu, siapa tahu ucapan kita pertama nggak didengarkan. Tapi siapa tahu pulang ke rumah dimikirkan, lalu tobat. Nah ini kita nggak tahu. Yang penting tugas kita menyampaikan. Nggak usah mikir nanti kira-kira dia nerima atau enggak ya. Ini hidayah tangan Allah Pak ya. Kadang bisa jadi kita udah menyampaikan semua hujah di hadapan orang, nggak menerima hidayah. Tapi kadang kita cuma menyampaikan satu kalimat, ternyata didengar lalu orangnya dapat hidayah. Makanya tugas kita cuma menyampaikan. Kalaupun kita nyampaikan orangnya tidak dapat hidayah, dapat pahala nggak kita? Dapat pahala. Apalagi kalau orangnya dapat hidayah ya. Maka sampaikan Bapak ya, sebarkan ilmu, sebarkan nasihat ya, sebarkan kebaikan. Insya Allah itu berkah ya, berkah bagi kita dan juga bagi orang di sekitar kita. Lalu itu faedah pertama. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat tadi, yaitu dari 36 sampai 40. Orang yang bisa menerima hidayah dan petunjuk adalah orang yang menggunakan hati, akal pikirannya, menggunakan pendengarannya dalam keadaan hatinya hadir. Artinya benar-benar siap menerima kebenaran ya. Ini nasihat dari Al-Quran, dari hadis, hanya bisa diambil manfaatnya oleh orang yang seperti itu. Memang hatinya ingin mencari kebenaran ya. Telinganya siap digunakan untuk mendengar nasihat. Nah yang seperti inilah yang bisa ngambil manfaat. Loh berarti gimana? Saya nggak tahu nih orang ini siap menerima kebenaran atau tidak. Gimana? Kita ngasih nasihat nggak? Ngasih aja, nggak masalah. Walaupun yang akan nerima biasanya orang yang mau menggunakan hatinya, akal pikirannya, ya. Karena kalau orang yang sudah nutup telinga, nutup mata, ini sulit, ya, sulit ya kalau lagi nggak mau tahu. Dan kita juga jangan terlalu sibuk dengan orang seperti itu. Orang-orang yang belum ngomong udah pelari, ya sudah kelihatan aja. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan ilmu ya. Jangan dipusingkan sama orang-orang yang seperti itu.
Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, terutama ayat ke-38, penciptaan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari. Penciptaan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari. Dan tentu saja dalam waktu 6 hari ini, tentu ketika Allah menyebutkan dalam waktu 6 hari, pasti ada hikmahnya. Walaupun Allah mampu menciptakan dalam waktu 1 hari, bahkan 1 jam, bahkan 1 menit, bahkan 1 detik. Ya tidak? Allah sebutkan dalam surat Yasin apa? Siapa yang suka Yasinan? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah cukup berkata kun, jadilah, maka jadi. Okay. Jadi mudah bagi Allah, cukup mengatakan kun, selesai. Ya. Terus bagaimana kok di dalam Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari? Nah, ini ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, kata para ulama, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa segala sesuatu ada prosesnya. Jangan pengennya serba instan, ya. Ada prosesnya. Nah, itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari dari ayat tadi, bantahan terhadap kaum Yahudi yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat letih. Ya, Allah tidak letih. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Allah tidak merasa letih dan tidak istirahat. Nah, orang Yahudi inilah Bapak termasuk orang yang banyak menyandarkan sifat kurang bagi Allah. Allah letih, Allah menyesal, ini orang Yahudi ini menyatakan Allah menyesal, Allah pelit. Ya kan? Pernah dengar? Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Artinya apa? Pelit. Jadi mereka menyatakan Allah pelit, maka Allah bantah mereka, gullat aidihim. Justru tangan mereka yang terbelenggu. Maksudnya yang pelit itu siapa? Orang Yahudi justru yang terkenal pelit. Allah nyatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Seandainya Allah pelit, kita tidak akan hidup sampai sekarang. Ya tidak? Ya itu Bapak ya. Dan ayat tadi juga menunjukkan Allah memiliki sifat 2 tangan, ya. Berdasarkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi juga, perintah untuk bersabar menghadapi gangguan orang-orang kafir. Sebab Nabi di sini diperintahkan untuk bersabar. Bersabarlah menghadapi apa yang mereka ucapkan. Nah, sekali lagi, kalau Nabi saja disuruh bersabar, apalagi kita, Bapak ya. Sabar Bapak ya, sabar. Sabar taklim juga membutuhkan kesabaran, ya. Belajar butuh sabar, Bapak ya. Mengamalkannya butuh lagi kesabaran. Menyampaikannya butuh lagi kesabaran, ya. Maka bersabarlah. Dengan sabar kita akan dapatkan surga. Ya, jadi di antara ucapan para malaikat ketika penghuni surga memasuki surga, salamun alaikum bima sabartum. Salam untuk kalian, keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian. Ini sabar Bapak ya. Pelaku maksiat aja sabar, masa kita nggak sabar? Orang yang melakukan syirik saja sabar, masa kita nggak sabar? Orang yang melakukan bid'ah aja sabar, masa kita nggak sabar? Dulu mungkin ada orang nih, misalkan pertama kali melakukan maksiat dicibir orang, mungkin orang yang pakai rok mini lah misalkan, di suatu kampung. Bisa jadi orang sekampung mencibir dia, wah cemeeh dia, ini wanita murahan apa? Tapi wanita ini sabar di atas apa? Maksiat. Walaupun ini sabar, sampai akhirnya apa? Lama-kelamaan masyarakat anggap biasa orang pakai rok mini. Bahkan akhirnya ada yang niru. Nah, orang yang kayak gini aja sabar di atas maksiat, masa kita yang ngerti sunnah nggak sabar mempraktekkan sunnah? Ya, kita harus sabar. Ya.
Dengan kesabaran kita itulah pertama kita dapat pahala. Terus kedua bisa jadi pintu hidayah. Saya cerita mungkin dulu waktu saya di Ma'had dulu, pesantren. Dulu tuh ada seorang, tapi sekarang udah wafat ya, rahimahullah. Semoga Allah terima amalan baiknya. Jadi orang ini awam Bapak ya, belum ngaji lah istilahnya, pelaku maksiat bahkan, preman dia tuh. Nah cuma ketika itu Ustadz di pondok selalu menyarankan santri, kalian tuh kalau melewati siapapun yang kalian temui di jalan, ucapkan salam, assalamualaikum, tegur sapa, assalamualaikum, gitu aja prinsipnya. Nah jadi kebetulan antara masjid dengan rumah santri, karena santri dulu rumahnya ngontrak, jadi nggak ada asrama, jadi ada rumah orang dikontrak. Dari rumah kontrakan ke masjid jauh lumayan. Jadi setiap kita melewati dari jalan, dari rumah kontrakan ke masjid, tentu saja melewati masyarakat kan. Nah setiap melewati ucapan salam, assalamualaikum, ada yang jawab waalaikumsalam, senyum, ada yang biasa aja kan kayak gitu ya. Biasa, pokoknya mengucapkan salam, walaupun buang muka kah, walaupun ada yang senyum, walaupun ada yang cuman dia, walaupun ada yang jawab waalaikumsalam, begitu terus. Nah ada seorang preman ini, dia memang nggak menampakkan penentangan, tapi dia juga nggak mau dapat gitu. Cuma setiap kali kami santri lewat mengucapkan assalamualaikum, kayak ngerasa dihargai gitu, begitu terus. Setiap kita lewat dia salam. Nah suatu hari saya kaget, siapa sangka yang preman ini datang ke masjid udah pakai jubah. Dia mau ngaji ternyata. Setelah itu ikut taklim. Masya Allah. Dari yang tadinya awam preman, akhirnya jadi taklim. Rupanya apa? Yaitu karena mungkin dia selama ini ada orang assalamualaikum. Karena dia bisa jadi sebagian orang anggap premannya orang yang perlu dijauhi, ya kan? Anggap ini orang yang istilahnya nggak layak dekat. Tapi kalau kita tetap mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah mungkin dari situlah dia mungkin merasa dihargai, akhirnya dia tersentuh, akhirnya mau ngaji dan taklim. Masya Allah. Akhirnya dia ikut ngaji, Bapak ya. Dan sekarang pada Allah dia sudah meninggal, rahimahullah. Ya itu Bapak ya. Jadi dari hasil kita melewati mempraktekkan sunnah assalamualaikum, waalaikumsalam, itu aja. Dengan itulah akhirnya bisa jadi ada orang yang tersentuh oleh dakwah, dan itu terjadi Bapak ya. Nah ini ya, jadi kita sabar ya mempraktekkan sunnah walaupun mungkin dapat cibiran dan semacamnya. Sebagaimana para pelaku maksiat aja sabar. Dia sendirian di suatu kampung, di tengah-tengah kampung yang religius masyarakatnya, dicemeh apa. Tapi lama-kelamaan karena orang udah mencemeh, bosan kan lama-kelamaan kan, akhirnya menganggap biasa. Nah sudah menganggap biasa, sudah ada yang ngikutin. Nah orang ini bersabar di atas maksiat. Nah kita harus lebih sabar lagi daripada pelaku maksiat ya. Maka ingatlah firman Allah Ta'ala tadi, fasbir, bersabarlah. Nah itu faedahnya ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi juga, perintah untuk bertasbih, bertahmid, berzikir di pagi dan petang hari dan juga malam hari. Ya, kita zikir pagi dan petang ya, malam hari juga. Ini satu penafsiran, tapi menurut penafsiran lain, perintah untuk menjaga apa? Salat 5 waktu dan juga salat sunnah setelah salat 5 waktu. Nah, itu ya. Nah, dengan ini selesai. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya, ayat ke-41 sampai terakhir 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar
fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Dengarkanlah hari tatkala penyeru memanggil dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una sayhata bil haqq. Hari ketika mereka mendengar teriakan yang benar, teriakan yang membawa kebenaran. Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari keluar. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kamilah segala sesuatu kembali. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Hari ketika bumi terbelah lalu mengeluarkan mereka, yang keluar dengan begitu cepat. Dzalika hasyrun alaina yasir. Itulah hari dikumpulkan, hari pengumpulan yang mudah bagi kami. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih mengetahui apa yang mereka ucapkan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Dan engkau bukanlah sosok yang memaksa mereka. Engkau bukanlah pemaksa mereka. Fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an siapa yang takut akan ancaman. Ya, kita baca terjemahan semuanya. Dengarkanlah hari ketika penyeru memanggil dari tempat yang dekat. Hari ketika mereka mendengar teriakan dengan benar. Itulah hari keluarnya manusia dari kubur. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kamilah kembalinya segala sesuatu. Hari ketika bumi terbelah mengeluarkan mereka yang keluar dengan cepat, itulah pengumpulan yang mudah bagi kami. Kami lebih mengetahui, lebih tahu tentang apa yang mereka ucapkan. Dan engkau sekali-kali bukanlah pemaksa mereka, maka berilah peringatan dengan Al-Quran siapa yang takut akan ancaman. Nah, sekarang kita menghujung Bapak ya, yaitu dari ayat ke-41 sampai 45. Nah, pertama ayat ke-41, wastami', dengarkanlah hari di mana penyeru memanggil. Dengarkanlah ini kembali kemana ini? Perintahnya pada siapa? Di sini kata Imam Al-Mahalli, di sini ya mukhatab maquli, wahai yang diajak bicara dengan ucapanku, dengarkanlah. Berarti ada kemungkinan siapa? Nabi ya, wallahu a'lam ya. Dengarkanlah hari ketika penyeru memanggil. Penyeru memanggil ini siapa? Wa Israfil. Malaikat apa? Sang peniup trompet, sangkakala ya. Dengarkanlah hari ketika penyeru yaitu Israfil memanggil mim makanin qarib, dari tempat yang dekat. Dekat apa? Minas sama, dekat dengan langit. Maksudnya apa? Di sini ada keterangan dari Imam Al-Mahalli, wa sakhratu Baitul Maqdis, yaitu batu Baitul Maqdis. Jadi Bapak, ada, kalau kita lihat di Yerusalem sana kan ada Kubah Sokhro, ada masjid yang kuning, Bapak tahu kan? Kan ada masjid dua nih, yang satu warnanya gelap, yang satu warnanya kuning. Nah, ini Kubah Sokhro namanya. Yang satunya Masjid Al-Aqsa. Cuma orang ngiranya seringnya balik, dikirain Masjid Al-Aqsa yang kubahnya kuning. Padahal itu namanya Masjid Kubah Sokhro namanya. Nah, Kubah Sokhro, Sokhro artinya batu, Pak ya. Nah, di sini kata Imam Al-Mahalli, nanti Israfil memanggil dari tempat yang dekat dengan langit. Maksudnya bagian bumi yang dekat dengan langit. Yaitu mana? Sokhratu Baitul Maqdis, batunya Yerusalem. Ya dari situ, sekitar apa tadi masjid Kubah Sokhro situ ya. Kenapa? Aqrabu mawdi'in minal ardi ila sama. Karena itu tempat di bumi yang paling dekat dengan langit.
Jadi tempat di bumi yang paling dekat dengan langit katanya itu. Allah alam, saya sendiri belum ada penelitian kayak gitu. Mungkin ini ada keterangan mungkin dari, karena saya perhatikan ini ada keterangannya dari beberapa ulama terdahulu. Jadi antaranya Ka'ab al-Ahbar disebutkan dalam tafsir At-Tabari dan beberapa tafsir Ibnu Katsir. Ini perkataan dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini orang Yahudi yang masuk Islam, ya. Nah, dia seorang ulama Yahudi lalu masuk Islam, makanya dia sering meriwayatkan kisah-kisah Bani Israel, Israiliyat, ya. Nah, di antaranya ini katanya. Jadi nanti Israfil itu memanggil dari situ, dari dekat Kubah Sokhro situ, ya. Dia akan memanggil dari tempat yang paling dekat dengan langit. Saya juga nggak tahu apakah sudah ada penelitian atau belum. Katanya tempat di bumi yang paling dekat dengan langit itu, ya, Kubah Sokhro. Yaqul, nanti Israfil akan berkata. Ini juga kabar dari Al-Ahbar, ya. Ayyatuhal 'idham al-baliyah wal awsal al-mutaqatti'ah wal luhum al-mujtamazziqah wa syu'ur al-mutafarriqah mutamazziqah wa syu'ur al-mutafarriqah inna Allah ya'murukum an tajtami'na li faslil qada. Jadi Israfil nanti akan memanggil, wahai tulang-tulang yang sudah hancur, sendi-sendi yang sudah terputus, daging-daging yang sudah tercabik, rambut-rambut yang sudah berserakan, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berkumpul kembali dalam rangka mendengar keputusan dari Allah. Fasdil qada, penetapan keputusan dari Allah. Jadi nanti Israfil memanggil seluruh, kan bumi sudah hancur, itu dipanggil itu kumpul lagi. Manusia yang sudah hancur lebur bangkit utuh lagi. Lah sahabat, kan kalau kita udah masuk kubur udah berserak-serakan ini kan, tulangnya udah kemana, mungkin rambutnya udah kemana gitu, nanti jadi berkumpul lagi. Jadi Israfil akan memanggil semua itu. Jadi panggilannya apa tadi? Coba kita ini lagi. Wahai tulang-tulang yang sudah hancur, wahai sendi-sendi yang sudah terputus, wahai daging-daging yang sudah tercabik, wahai rambut-rambut yang sudah terpisah berserakan, sesungguhnya Allah menyuruh kalian semua untuk berkumpul kembali, bersatu kembali dalam bentuk manusia yang utuh. Nah, itu apa ya? Dalam rangka fasdil qada, mendengar keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak? Ya, waktu udah habis ya. Ya udah, nanti insyaallah kira mau selesai. Ya udah, pertemuan berikutnya kita selesaikan surat Qaf, sama mungkin kalau memang selesai surat Qaf kita langsung masuk surat baru Bapak, yaitu juz ke-25 ya, dimulai dari surat Az-Zumar kita ya, Az-Zumar lalu ke akhir itu ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.